Konnichiwa minasang. Hari ini kita dari kelompok Haruna akan menceritakan tentang salah satu budaya Jepang, yaitu Ikebana. Apa sih itu Ikebana? Ikebana adalah seni merangkai bunga yang memanfaatkan berbagai jenis bunga, rumput-rumputan, dan tanaman agar orang-orang dapat menikmati keindahannya. Ikebana berasal dari dua kata, yaitu Ike yang berarti hidup dan hana yang berarti bunga. Dulunya, Ikebana merupakan tradisi mempersembahkan bunga di kuil Buddha di Jepang, tetapi sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Makoto Soshi, seorang literatur klasik bercerita tentang adat istiadat negara Jepang, menceritakan bahwa manusia memiliki tradisi mengagumi bunga dengan cara memotong tangkai dari sekuntum bunga yang sudah dimulai sejak zaman Heian. Ikebana dalam bentuk sekarang kira-kira dimulai para biksu di kuil Chohoji, Kyoto pada pertengahan zaman Muromachi. Pada mulanya, Ikebana hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan atau kalangan samurai, mulai bisa dinikmati oleh rakyat kecil dan yang menjadi populer gaya shoka atau seika. Teman-teman, merangkai bunga dalam tradisi Ikebana nggak cuma mementingkan keindahannya loh. Ada aspek-aspek utama, yaitu pertama bentuk linier atau garis lurus atau lengkung. Yang kedua ada ritme. Ritme itu pengulangan unsur objek yang teratur. Serta yang ketiga ada komposisi warna. Nih, ada 3 gaya dalam Ikebana. Yang pertama ada Rika atau standing flower. Biasanya gaya ini digunakan dalam rangkaian bunga pada upacara keagamaan. Gaya ini berkembang pada abad 16. Yang kedua, shoka. Shoka merupakan rangkaian yang semi formal tapi masih tradisional. Sesudah tahun 1868, gaya ini lebih berkembang dengan sentuhan dari Eropa. Yang ketiga, Jiuka. Gaya ini bersifat bebas sesuai kreativitas dari sang pembuat. Gaya ini mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Di Jepang sendiri ada banyak sekali sekolah Ikebana. Tetapi ada 3 nih yang paling populer. Yang pertama ada Ikenobo. Sekolah tertua dan terbesar dari Ikebana. Didirikan pada abad ke-15 oleh biarawan Buddha Seno. Sekolah ini berbasis di kuil Rokaku di Kyoto. Nama ini berasal dari sebuah kolam, Ike, tempat Pangeran Sotuko sedang mandi. Sekolah ini mengusung gaya Rika atau Soka. Yang kedua ada Ohara. Merupakan sekolah Ikebana terkemuka di Jepang. Di era Meiji, didirikan sebagai bentuk baru Ikebana yang berpusat di Seihana oleh Yubara Ohara. Sekolah ini mengusung gaya Moribana. Yang ketiga ada Sogetsu. Pendirinya adalah Teshigara Sobu. Dengan berani memasukkan sensasi dan bahan dari seni plastik modern ke dalam bunga untuk diperkenalkan. Orang Jepang yang bukan pengikut salah satu sekolah Ikebana mempraktekkan Ikebana dengan bahan-bahan tertentu dan pada waktu tertentu pula, yaitu yang pertama Oshogatsu. Orang Jepang memasang kadomatsu, yaitu rangkaian bunga dari pohon cemara dan aprikot dan juga dilengkapi pohon bambu. Yang kedua tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret merupakan hari diadakannya Hinamatsuri atau festival boneka atau festival anak perempuan. Pada hari ini dipajang hina ningyo dan rangkaian Ikebana dari ranting pohon persik yang sedang mekar. Yang ketiga, setiap tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei merupakan Kodomo no Hi atau hari anak-anak. Pada hari ini dipajang rangkaian Ikebana dari pohon bunga iris. Yang keempat, setiap tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli merupakan hari dilaksanakannya Festival Tanabata. Pada hari ini dipajang bambu, lalu pada bambu tersebut diikatkan kertas bertuliskan harapan. Nah, itu tadi seputar Ikebana. Arigatou gozaimasu.